Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai Microsoft Access Basic Skill. Adapun learning outcome-nya adalah yang pertama create database tables, kedua working with fields, yang ketiga setting table primary key, dan yang keempat create indexes. Yang pertama materi tentang creating database table. Adapun learning outcome-nya adalah create blank database, ya. Kemudian name the database and location, discuss the role of database in access, differentiate among types of table, kemudian create a new table. Nah, jadi dalam Microsoft Access ini, blank database ini merupakan opsi yang memungkinkan kita membuat database kosong dari awal tanpa menggunakan template atau contoh. Ya, ketika nanti kita memilih opsi blank database, kita bisa menentukan lokasi penyimpanan database, memberikan nama database, dan mulai merancang tabel, query, form, dan report sesuai dengan kebutuhannya kita. Name database and location dalam Microsoft Access ini adalah informasi penting yang harus ditentukan saat kita membuat atau membuka database baru. Name database pada file database adalah nama yang diberikan pada file yang kita buat dan digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan database dari database lainnya. Sedangkan location adalah directory atau folder di komputer tempat file database akan disimpan. Nah, selanjutnya mengenai role of database dalam Microsoft Access ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam penyimpanan, mengatur, dan mengelola data dalam sebuah database. Tabel itu merupakan struktur dasar untuk menyimpan informasi dalam bentuk kolom dan baris yang memungkinkan kita untuk mengatur data menjadi format yang terstruktur dan mudah dicari. Ada 3 jenis tabel yang umum digunakan dalam database. Yang pertama adalah object table, transaction table, dan join table. Nah, object table ini digunakan untuk menyimpan data objek atau entitas tunggal seperti data karyawan atau produk dengan setiap baris mewakili satu objek. Kemudian transaction table digunakan untuk mencatat transaksi atau peristiwa tertentu seperti pembelian atau pemesanan dengan setiap baris mewakili satu transaksi dengan detail yang relevan. Sedangkan join table juga dikenal sebagai tabel hubungan, digunakan untuk menghubungkan data dari dua tabel lain melalui relasi banyak ke banyak atau many to many dengan menggabungkan query dari tabel-tabel tersebut, ya. Key. Jadi berikut adalah cara membuat tabel baru, ya. Teman-teman bisa ke menu create, kemudian di group tables itu, tables group, di situ ada pilihan untuk table button. Kemudian kita beralih ke materi mengenai field in access. Jadi ada beberapa learning outcome-nya, yaitu differentiate among field properties, discuss field name requirements. Yang ketiga adalah discuss type of data used in Microsoft Access. Jadi field properties dalam Microsoft Access ini adalah atribut yang diterapkan pada field atau pada kolom dalam tabel untuk mengatur dan mengontrol jenis data, format, dan perilaku dari data yang disimpan dalam kolom tersebut. Dengan menggunakan field properties, kita dapat menentukan tipe data yang diperbolehkan, panjang maksimum data, aturan validasi, nilai default, dan lain-lain. Ya.
Beberapa field properties juga memungkinkan kita mengatur tampilan format data seperti seperti tanggal, angka, serta mengatur indeks untuk mempercepat pencarian data. Kemudian field name requirements. Nah, dalam Microsoft Access ini adalah aturan yang harus diikuti saat memberi nama pada kolom dalam tabel. Nama kolom harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah, underline ya, dan tidak boleh mengandung spasi atau karakter khusus lainnya kecuali garis bawah. Jadi berikut adalah beberapa requirement dalam pembuatan nama. Untuk data types ini pada intinya harus konsisten dengan data yang akan disimpan di dalam field, di dalam kolom. Seperti kalau data type-nya itu short text, maka dia akan berbentuk alphanumeric character. Nah, kalau dia datanya bentuknya date dan time, maka dia akan bentuk deskripsinya adalah date and time data. Berikut adalah practice question pertama, teman-teman silakan jawab dan nanti juga akan kita bahas di kelas offline. Kemudian kita membahas tabel primary key. Ya. Learning outcome-nya adalah discuss the importance of primary key units. Kemudian choose a primary key, kemudian set the primary key. Nah, primary key itu dalam Microsoft Access adalah kolom atau kombinasi kolom yang unik dan berbeda untuk setiap baris dalam tabel. Primary key ini memastikan bahwa tidak ada nilai duplikat dalam kolom yang dipilih sebagai primary key, ya, kunci utama, sehingga setiap baris memiliki nilai yang unik dan dapat diidentifikasi secara khusus. Jadi kita perlu primary key yang kuat untuk mendukung kinerja dari database. Nah, beberapa kunci yang baik itu, yang pertama harus secara unik mengidentifikasi setiap record, tidak tidak not be null, tidak menjadi nol, kemudian exist when the record is created, ada saat catatan dibuat, kemudian must remain stable, harus stabil, kemudian be simple and contain as a few attribute as possible, sederhana dan mengandung atribut sesedikit mungkin. Ada 3 cara untuk mengatur primary key. Yang pertama, design view. Dengan memilih design view, ya, dengan memilih kolom ini, field ini, ya, akan digunakan sebagai primary key. Nanti teman-teman bisa klik tombol primary key di group tools. Nah, untuk panduannya teman-teman silahkan lihat di PowerPoint ini. Kemudian ada indexes, ya. Adapun learning outcome-nya adalah define indexes, set the properties of indexes, determine when to use an index. Nah, indeks dalam Microsoft Access adalah struktur yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pencarian data dalam tabel. Saat kita membuat indeks pada kolom atau kolom tertentu, ya, dalam tabel, Akses akan membuat daftar yang diurutkan dari nilai-nilai tersebut. Sehingga ketika kita mencari data berdasarkan nilai di kolom tersebut, prosesnya menjadi lebih cepat. Kapan kita harus menggunakan indeks? Jadi kita harus menggunakan indeks dalam Microsoft Access ketika kita sering melakukan pencarian atau pengurutan data berdasarkan nilai-nilai di kolom tertentu dalam tabel. Indeks membantu meningkatkan kinerja pencarian dan pengurutan data, membuat operasi tersebut lebih cepat dan efisien. Berikut adalah practice question kedua, teman-teman silakan jawab. Ya, nanti akan kita bahas di kelas offline. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.